Ternyata terlalu bergantung pada orang tua membuat anak itu mudah sekali menyerah. Dan apabila saat kecil anak terbiasa bergantung, dia jadinya tidak bisa memutuskan apa-apa sendiri. Jadinya kesannya anak tidak mau mendengarkan, anak susah diatur. Padahal coba deh moms, selain kita ingin memenuhi kebutuhan si anak, kita dengarkan apa juga kebutuhannya. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di Dula Alia Channel. Tempat mengedukasi dan menginspirasi moms dan para ayah di rumah sejak masa konsepsi, kehamilan, persalinan, postpartum hingga parenting usia dini. Nah, siapa sih yang gak sayang sama anaknya? Rasa sayang pada anak itu seperti pisau bermata dua. Kadang bila terlalu sayang bisa juga loh berdampak buruk. Namun bila sayangnya pas katanya, nah itu yang bagus dan positif dan bisa membuat anak juga semakin optimal dalam masa pertumbuhannya. Namun definisi memanjakan itu seperti apa sih? Macam-macam ya moms, tapi yang pasti kita lihat sama-sama apa dampak buruknya atau negatifnya dari terlalu memanjakan anak. Yang pertama, mudah menyerah. Karena apa? Ternyata terlalu bergantung pada orang tua membuat anak itu mudah sekali menyerah. Mungkin bisa jadi tanpa disadari orang tua selalu ada buat anak. Dan apabila dia sedang mengalami sedikit aja tantangan, orang tua tidak menunggu lagi, langsung dibantu. Contohnya misalnya nih, adik kecil mau turun dari tangga. Nah, alih-alih untuk kita melihat proses dia belajar menuruni setiap anak tangga, moms langsung gendong, langsung ambil karena takut anaknya terluka. Nah, ternyata itu juga bisa membuat si anak itu jadi kurang tertantang loh moms. Gak apa-apa, kita lihat saja sambil diperhatikan. Apabila belum membahayakan, si anak bisa kok kita tunggu dulu nih bagaimana sih dia berproses dan struggling untuk bisa mendapatkan solusi. Yang kedua, anak kurang bertanggung jawab. Nah, bisa jadi karena kepekaannya kurang terlatih, juga dia kurang ada empati terhadap teman-teman dan lingkungan sekitarnya. Jadi setelah dia berbuat, lalu dia lari dari tanggung jawab. Mengingatkan pada kasus yang itu tuh, yang kemarin. Yang ketiga, bergantung dan kurang mandiri. Anak tumbuh tidak mandiri atau memiliki ketergantungan yang sangat besar kepada pengasuhnya maupun pengasuh utamanya. Seperti contohnya nih, bila seorang anak yang biasanya seusianya sudah bisa makan sendiri, ini masih disuapin moms. Mungkin ada yang takut kalau nanti kotor atau nanti makannya kurang banyak. Gak apa-apa moms, setiap anak itu berproses kok mereka dengan cara makan. Mereka berproses mengenal makanannya, mereka berproses memasukkan alat makan ke dalam mulutnya. Karena kan nggak langsung bisa ya moms, dari bayi sampai besar anak itu selalu belajar dengan motorik-motorik halusnya. Dia belajar dan juga dia belajar merasa mom, dan belajar untuk merasa kenyang. Apabila sensori tubuhnya sudah bilang cukup, aku sudah kenyang, dia bisa berhenti sendiri. Kebayang nggak moms kalau dia selalu disuapin, dia tidak punya alarm tubuh untuk berhenti makan dan merasa kenyang. Walhasil nanti berat badannya tidak bisa terkontrol. Itu juga bisa menjadi masalah loh moms. Dan apabila saat kecil anak terbiasa bergantung, dia jadinya tidak bisa memutuskan apa-apa sendiri. Apa-apa dia bingung dan bertanya, ini bagaimana, itu bagaimana. Nah, critical thinkingnya akan kurang terasah dan terlatih. Itu bisa menyebabkan sebuah tantangan lagi nanti di masa sekolah dan juga sebuah tantangan di masa dewasa. Bagaimana nanti anak saat dia dewasa bisa memutuskan hal-hal terpenting dalam hidupnya apabila sejak dini tidak pernah dilatih untuk memutuskan dan memilih. Yang keempat, konon orang tua sering mengeluh anak jadi mudah membangkang. Tapi perlu dicek dulu kenapa si anak ini mudah membangkang. Dia terbiasa untuk mendapatkan apa-apa selalu sesuai dengan keinginannya dan tidak terlatih regulasi emosinya pada saat dia tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, disitulah nanti kurangnya anak untuk berusaha dan menjadi resilience akan apa yang dia ingin capai. Nah, hanya bisa menyalahkan saja nanti kepada orang tua, kepada sekitarnya, dan
Ada yang bilang orang tua nanti jadi kayak susah diatur ya moms. Mungkin bukan susah diatur ya, tidak ada koneksi atau bonding yang baik dengan orang tuanya. Jadinya kesannya anak tidak mau mendengarkan, anak susah diatur. Padahal coba deh moms, selain kita ingin memenuhi kebutuhan si anak, kita dengarkan apa juga kebutuhannya. Pertanyaannya, apabila moms merasa sudah memenuhi nih kebutuhan dari si anak, nah moms sudah terhubung belum dengan diri moms sendiri? Gimana caranya agar bisa memenuhi kebutuhan anak atau terkoneksi dengan anak apabila moms sendiri belum terkoneksi dengan diri sendiri? Yuk kita coba dengarkan apa kebutuhan diri moms dan nanti bisa terkoneksi dengan si anak. Menyayangi anak sangatlah wajar, namun ingat, anak butuh arahan dan juga batasan. Apabila anak tidak terbiasa dilatih untuk meregulasi dirinya, dia akan kesulitan nanti di masa yang akan datang. Dan juga ingat ya moms, gak apa-apa kok kadang-kadang kita memberikan batasan atau boundaries kepada anak. Jadi anak tahu bagaimana sih bersikap dalam hal-hal tertentu sepanjang hidupnya. Nah, apabila moms masih punya saran atau tips lagi atau mungkin juga ingin menceritakan pengalamannya, boleh banget loh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum.